Kita bisikkan ke telinga anak, kepala di sebelah kiri, telinganya di sebelah kanan, sayup-sayup ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang kita inginkan? Saya mengazankan anak saya ingin saat saya mati nanti anak ini membalas dengan membisikkan la ilaha illallah ke telinga saya. Saat saya sakratul maut di ruang ICU, saat saya meregang nyawa akan menghadap Allah, anak yang saya azankan dulu inilah yang akan membisikkan ke telinga la ilaha illallah. Itulah fitrah, itulah Islam. Jangan sampai anak kita sekolahkan, kita buat dia bahagia, kita belikan dia mobil, tanah, rumah, tapi saat kita mau mati dia tidak bisa membisikkan la ilaha illallah. Yang dibisikkannya mana surat tanah. Karena kita tidak mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Bawa dia ke masjid. Begitulah orang Konawe Utara membawa anak-anaknya ke masjid. Ada 3 orang yang pulang karena mau ngecek parkir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tema halal bihalal kita 2. Menjaga fitrah, menjaga ukhuwah. Sebelum kita masuk kepada 2 ini, yang pertama kita bahas dulu adalah halal bihalal. Halal itu asal katanya ada dalam Al-Quran. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisan. Ini enaknya tausiah di Konawe Utara ini, orangnya hafal Quran. Wahlul artinya lepaskan, uqdatan ikatan, min lisani yang ada di lisan saya. Ikatan-ikatan, jeratan-jeratan yang ada di lidah saya sehingga ngomongnya nggak lancar, tolong lepaskan. Jadi makna halal itu artinya mengurai yang kusut, mencairkan yang beku, menyambung yang patah. Jadi kalau selama ini ada hubungan kita yang patah disambung kembali, kalau selama ini hubungan kita kusut menjadi terurai, kalau selama ini yang beku menjadi mencair. Mudah-mudahan setelah halal bihalal ini semuanya menjadi lebih baik insyaallah. Sama seperti kalau kita pergi ke kota Makkah, kota Madinah, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji dan umroh. Amin. Pergi dari hotel bawa uang 20 rial, ada orang jual jilbab, lalu bapak beli untuk oleh-oleh istri di rumah. Berapa jilbabnya? 20 rial. Saya kasih uang saya,
jilbabnya saya ambil. Lalu orang Arab itu bilang, halal? Halal. Maksud halal, barang saya kamu ambil, uang kamu saya terima. Setelah itu kita tidak ada lagi hubungan yang jelek-jelek. Saya ikhlas menerima uang kamu, dan kamu pun ikhlas menerima jilbab saya. Jadi kalau selama 1 tahun ini ada yang kusut, ada yang beku, ada yang patah, ada yang rusak, setelah halal bihalal ini semuanya menjadi lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak sudah minta maaf kepada ibu, alhamdulillah. Ibu sudah minta maaf kepada bapak, alhamdulillah. Sebagai kepala daerah Bupati Konawe Utara, Pak Bupati berdiri tadi. Mana mimbarnya? Sudah hilang. Beliau, makanya mimbar ini mesti dijaga. Kalau tidak dijaga diambil orang. Beliau tadi saya dengar mengatakan, saya mohon maaf. Apakah Bapak Ibu masyarakat Konawe Utara memaafkan beliau? Selesai. Ya'ti yaumal qiyamah, ada orang yang datang pada hari kiamat bisiyamin, puasanya banyak, wasolatin, solatnya banyak, wazakatin, zakatnya banyak, wahajin, hajinya banyak, ibadahnya banyak, tapi ternyata qad syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan, wa akala mala hadza, mengambil harta si fulan, wa daraba hadza, memukul si fulan, wa qadzafa hadza, menuduh si fulan. Maka puasanya terbang, sholatnya melayang, hajinya hilang. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena riba, bukan karena narkoba, tapi masuk neraka karena perbuatan aniaya, menzolimi orang lain. Mudah-mudahan kita semua sudah minta maaf kepada jiran, tetangga, kawan dan sahabat kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Ustadz Abdul Somad itu ada minta maaf ya. Saya biasanya setiap di ujung ceramah pasti minta maaf. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Belum selesai, ini baru contoh saja. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah minta maaf? Kalau saya dalam ceramah itu ada seperti bunyi bertanya, Bapak Ibu jangan merasa berat, nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Apakah Nabi Muhammad SAW itu pernah minta maaf? Nggak usah dijawab, saya jawab sendiri. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, Nabi meninggal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 5 hari sebelum meninggal Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah saya cambuk, ketika saya mencambuk kuda, ujung cambuk kena pundaknya, dia sakit hati, dia sakit pundak, mau membalas, hadza zahri, ini pundak saya, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang harga dirinya pernah tersinggung, tersakiti, lidah saya kasar menyinggung perasaannya, hadza irdi falyastaqit minhu, silakan balas. Siapa yang uangnya pernah saya pinjam, maka ketika itu berdiri seorang sahabat Nabi. Apa kata dia? Innalaka alayya 3 darahim, kamu punya utang 3 dirham. Ketika Nabi bertanya siapa yang pundaknya tersakiti, semua diam. Siapa yang hatinya sakit, semua diam. Artinya kalau pundak sakit bisa dimaafkan, hati sakit bisa dimaafkan, tapi uang berat. Sahabat Nabi mengatakan, kamu punya utang 3 dirham. Nabi punya sepupu namanya Fadl bin Abbas, anak Abdul Abbas.
Kata Nabi, idfa ya Fadl, bayar wahai Fadl. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, makhluk termulia, pemimpin Nabi dan Rasul, minta maaf. Lalu siapa kita tidak mau minta maaf? Makanya orang yang tidak minta maaf, kamu kenapa tidak minta maaf? Nanti nunggu Idul Fitri. Memangnya yakin malaikat maut datang setelah Idul Fitri? Minta maaf tidak perlu nunggu bulan Syawal. Minta maaf kapan saja. Jangan sampai tidur malam masih menyimpan marah, dendam, kecewa, sakit hati. Sebelum tidur malam semuanya sudah plong bersih. Bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca sekarang, mau tertidur nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya Islam itu mengajarkan kita untuk tidak menyimpan dendam, kecewa, marah, sakit hati. Karena kalau disimpan dalam hati, memori kita berat. Handphone itu kalau terlalu banyak video, terlalu banyak gambar, itu dia error, lama, hang, maka mesti dibuang. Duduk sejenak untuk membuang. Begitu juga kalau ada beban-beban di hati dan pikiran, itu dibuang sehingga dia tidak memberatkan. Karena kalau hati dan pikiran kita berat, menggumpal, tidak hanya menjadi penyakit hati, tapi menggumpal menjadi kolesterol, diabetes meletus, asam lambung, asam urat, dan asam-asam lainnya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kenapa orang tidak mau minta maaf? Orang tidak mau minta maaf karena sombong, merasa diri hebat, merasa amal sudah banyak, merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi. Saya lebih tinggi, tempat saya lebih tinggi, karpet saya 2 lapis, saya tidak duduk di bawah, saya berada di atas pentas. Di atas pentas ada karpet, di atas karpet ada sajadah. Abdul Somad, kau jangan merasa lebih tinggi, karena ada yang lebih tinggi lagi. Inilah masjid yang ada orang lebih tinggi dari bupati, lebih tinggi dari wakil bupati, lebih tinggi dari ketua penggerak PKK, lebih tinggi dari ketua majelis taklim, lebih tinggi dari bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala maupun tidak berkepala, lebih tinggi dari bapak kapolres, bapak dandim, bapak kajari. Yang lebih tinggi adalah ya mereka yang di atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa orang tidak minta maaf? Ya karena merasa dia lebih tua, saya lebih senior, saya lebih berpangkat, saya lebih berpengalaman. Rendahkan diri kita, jangan sombong. Kenapa? Karena rumput yang kau injak di bawah tapak kakimu, besok pagi tumbuh di atas kubur. Boleh untuk buat video nanti pulang dari sini, ambil kamera. Kata-kata hari ini, Bu.
Jangan sombong. Rumput yang tumbuh di bawah tapak kakimu besok pagi tumbuh di atas kubur. Kenapa mesti sombong? Lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Ada orang Konawe Utara ini yang lahir bawa STNK BPKB? Enggak ada. Ada ibu-ibu yang lahir bawa gelang emas cincin anting? Enggak ada. Lahirnya enggak bawa apa-apa, matinya pun enggak bawa apa-apa. Tapi hisapnya lama gara-gara apa-apa. Maka hati-hati dengan tapi jangan gara-gara ceramah ini nanti pulang pas ditanya siapa yang ceramah tadi, Ustadz apa-apa itu, judul pengajiannya entah apa-apa aja. Lahir ke Konawe Utara nggak bawa apa-apa, mati pun nggak bawa apa-apa. Tapi kita lama pertanyaan di akhirat karena apa-apa. Saat lahir ke dunia tangannya menggenggam. Coba lihat anak yang baru lahir itu, semuanya tangannya menggenggam. Tapi orang yang meninggal dunia tangannya terbuka. Kenapa? Karena waktu pertama lahir ke dunia, dunia ini mau digenggam. Tapi begitu sudah mati menghadap Allah, ternyata tidak ada yang bisa digenggam, semua dilepaskan. Mobil lepas, rumah lepas, jabatan lepas, kekuasaan lepas, istri saya nggak ada ngomong begitu. Ketika lahir ke dunia, semua menyambut dengan senyum dan tawa. Waktu lahir ke dunia kita menangis. Mohon maaf, ada yang lahir ketawa. Kalau ada lahir ketawa, lari semua yang ada di situ. Waktu lahir ke dunia kita menangis, orang sekeliling kita tertawa bahagia. Tapi begitu nanti kita mati menghadap Allah, semua yang ada di situ menangis. Tetangga menangis, kenapa? Utang belum bayar. Istri menangis, ibu nangis kenapa? Warisannya dikit kali. Semuanya menangis melepas kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan tersenyum karena husnul khatimah. Apakah kematian itu sakit? Ya nggak tahu, karena yang mati nggak pernah cerita. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj ketemu dengan orang yang sudah mati ribuan tahun, dan Nabi bertanya, "Hai mayat, hai orang mati, bagaimana rasanya mati?" Seperti tebasan pedang di tempat yang sama diulang beratus kali, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi kenapa orang mati tersenyum? Ketika dibuka penutup wajahnya tersenyum. Karena sebelum malaikat mencabut nyawanya, malaikat sudah mengepakkan sayap menunjukkan bahwa tempat dia nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Orang yang mati itu dua. Pertama, mustarih, istirahat. Dia memang betul-betul beristirahat dari susahnya dunia. Memang penderitaannya luar biasa. Waktu kecil dimarahi ibu, sudah besar dimarahi guru, sudah nikah dimarahi istri. Betul? Betul katanya. Maka ketika kematian datang dia istirahat. Tapi ada orang yang matinya tidak istirahat. Azab dunia belum ada apa-apanya. Kenapa? Karena azab kubur lebih dahsyat,
azab neraka lebih dahsyat. Itulah kenapa kita 7 kali pagi minta selamat. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan. Sudah lama saya tausiah, baru di Konawe Utara inilah dihadiri ikan. Itu ada ikan Nemo datang. Tadi Pak Bupati mengatakan Konawe Utara ini Ustadz Somad punya gunung, punya daratan, punya hutan, punya sawah, punya pantai. Ikan-ikan di sini matinya cuma 1 kali. Saya waktu Pak Bupati ngomong begitu saya percaya, cuman buktinya terlihat langsung di masjid. Saking banyaknya ikan di Konawe Utara. Begitulah orang Konawe Utara ingin mendengar pengajian. Suaminya datang, istrinya pergi, anaknya kecil mau ikut dibawa. Supaya nggak nangis, dibelikan balon. Mudah-mudahan anak-anak yang dibawa ini semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau sudah terbiasa dibawa ke masjid, tadi saya tanya panitia, nanti tablik akbarnya di tanah lapang apa di masjid? Di masjid Ustadz. Alhamdulillah, saya senang tablik akbar di masjid, dapat pahala iktikaf, dapat doa dari malaikat-malaikat, dan yang paling penting enggak panas. Karena kalau siang tablik akbar di luar itu seperti di padang mahsyar. Tapi kita alhamdulillah masjidnya besar, cantik, indah. Yang membangun masjid, yang mewakafkan tanahnya dengan tanda tangannya, dengan kekuasaannya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Makanya kalau jadi pemimpin, tinggalkan masjid agung, tinggalkan masjid raya, tinggalkan masjid Islamic Center. Presiden Republik Indonesia berkuasa dari sejak merdeka dari Belanda sampai gerakan 30 SPKI, 20 tahun jadi presiden, meninggal tumbang Orde Lama, tapi dia tetap dapat aliran pahala. Presiden Insinyur Soekarno, karena dia sempat mendirikan Masjid Istiqlal, masjid terbesar se-Asia Tenggara. Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, semuanya tidak ada masjid terbesar di Jakarta. Habis Orde Lama, berdiri Orde Baru, 32 tahun menjadi presiden Jenderal Soeharto. Tapi dia berpikir kekuasaan tidak lama, meninggal. Setiap kabupaten kota ada masjid Muslim Pancasila, dari gaji PNS yang dipotong. Di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, saya tausiah di sana. Live TV One, Masjid At-Tin. Saya sangka Masjid At-Tin itu dari Watini wa Zaitun, rupanya Ibu Tin. Dia berpikir bahwa hidup tidak lama. Maka begitu juga dengan Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Dandim, Bapak Dan Ramil, ditempatkan di seluruh Indonesia, kabupaten kota, di mana berdiri bangun masjid. Kami yang nggak bisa bangun masjid, Pak Ustadz, makmurkan dengan sholat berjamaah. Nggak bisa sholat, Pak Ustadz, disolatkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama Islam ini agama yang adil. Orang yang punya kekuasaan, orang yang punya harta. Ini saya lihat di Konawe Utara ini tidak sesuai jumlah penduduknya dengan luas tanahnya. Masih banyak tanah kosong. Maka tidak berlaku di sini keluarga berencana.
Bukan kata saya, kata Pak Bupati. Makanya mesti di masyarakatnya mesti bertambah, karena jumlah penduduknya tidak sampai 100.000 orang, sementara kebunnya luas, tanahnya luas, bisa bangun pondok pesantren, bisa bangun masjid. Selesai acara Ustadz Somad Tabligh Akbar di Konawe Utara, bicara tentang tanah wakaf bangun masjid, langsung orang Konawe Utara datang ke Ketua Majelis Ulama Indonesia, Pak Kiai Andre Guruta, Tuan Guru, itu tanah saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Gimana mau wakafkan tanah enggak tahu? Yang punya harta wakafkan. Enggak punya harta tapi punya jabatan, tanda tangannya pakai. Enggak punya harta, enggak punya kuasa, tapi masih punya tenaga, pakai beribadah. Sholat tarawih, sholat witir, sudah selesai. Halal bihalal, hubungan dengan Allah insya Allah sudah bersih. Keluar dari Ramadan seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Ini saya melihat ini adalah bayi-bayi. Bapak pergi ke rumah sakit menjenguk anak tetangga lahir, gendong. Pas digendong, maaf, bayinya kencing. Ibu megang bayi, pas digendong, lucu ya bayinya. Iya, karena bayinya dipuji grogi kencing. Kira-kira bapak kalau dikencingi bayi marah enggak? Enggak. Ibu marah enggak? Enggak. Kenapa enggak marah? Karena bayi tidak berdosa. Itu yang membuat kita enggak marah. Malah dibilang orang, ini kayaknya mau dapat rezeki nih. Ini kencing. Coba yang kencing bapaknya. Kenapa? Karena berdosa. Anak-anak senakal apapun orang melihatnya lucu. Kenapa? Karena nggak ada dosanya. Begitulah orang keluar dari Ramadan, kayauma waladathu ummuh, seperti keluar dari rahim ibunya. Masjid besar, sholat berjamaah sudah, puasa 30 hari sudah, baca Quran khatam selesai 30 juz. Makanya Qurannya sudah disusun dengan rapi. Ini kalau dilihat dari susunan Qurannya sepertinya belum dibaca ini. Ustadz jangan suudzon Ustadz Somad. Itu Qurannya sudah kami khatamkan 30 juz dan kami sudah khataman Al-Quran. Tapi kalau masih belum minta maaf kepada kawan sekantor, kepada tetangga, kepada masyarakat, jangan harap kau akan selamat. Orang yang punya uang banyak nangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, ampunkan dosaku kepada tetanggaku. Bisa? Enggak bisa. Makanya masyarakat kita cerdas. Pas hari raya Idul Fitri, dia enggak mau ke rumah tetangga, dia undang semua tetangga, keluarga, jiran, kawan, sahabat, undang, kasih makan, kata sambutan. Selama setahun ini ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, menyakiti. Maukah kalian memaafkan saya karena udah kenyang? Mau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa kepada Allah, kita husnuzan. Dengan Ramadan kemarin kita sudah bersih dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Dari solat ke solat menghapus dosa. Solat subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, menghapus dosa. Minal jum'ati ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya menghapus dosa. Minal umrati ilal umrah, dari satu umrah ke umrah berikutnya